Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh? Mudah-mudahan anak soleh sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar tematik di rumah. Anak soleh sekalian, pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kekuatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran tematik pada pertemuan kali ini. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak soleh sekalian, memulai pembelajaran tematik pada pertemuan ke-24 ini, kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak soleh sekalian, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-24 ya. Masih pada tema 2. Namun kita sekarang masuk pada subtema 3 pembelajaran 1 ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini itu ada 3. Yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, anak soleh mampu menemukan informasi tentang bahaya kabut dan cara mengatasinya. Yang kedua, dengan membaca teks, anak soleh mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dan yang ketiga, dengan menuliskan dalam bentuk tabel, anak soleh mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Ya, dari tujuan pembelajaran ini kita sudah bisa menduga bahwa hari ini kita akan mempelajari ya terkait dengan bahaya kabut dan cara mengatasinya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Ya, kabut asap itu adalah kabut yang sangat tebal yang mencemari udara di sekeliling kita dan waktunya itu cukup lama, ya bisa berhari-hari. Ya, bahkan bisa memakan waktu bulan ya. Jadi bukan hanya sehari ya, tapi berhari-hari ya. Bahkan itu bisa sampai ya, masuk berbulan-bulan seperti itu ya. Kabut asap ini anak soleh sekalian biasanya itu diakibatkan oleh terjadinya kebakaran lahan atau kebakaran hutan ya. Seperti yang terjadi sebelumnya ya, di tahun 2019 itu ada banyak terjadi kebakaran hutan ya, yang terparah itu di Kalimantan ya, kebakaran hutan gambut ya. Itu mengakibatkan asap ya, kabut asap yang sangat hebat yang memakan waktu cukup lama. Nah, sekarang mari kita lihat bahaya kabut asap bagi kesehatan ya. Nah, di sini Ustadz akan berikan 9 ya, bahaya kabut asap bagi kesehatan ya, yang mungkin masih banyak lagi ya, tapi di sini Ustadz memberikan 9 ya. Jadi yang pertama itu adalah kabut asap ya. Kabut asap ini dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan ya. Anak soleh sekalian ya, kabut asap ini mengandung ozon ya, mengandung ozon dan juga sulfur ya. Ozon dan sulfur ini bisa mengakibatkan iritasi pada mata ya. Kemudian sistem pernafasan kita yang lain seperti hidung dan tenggorokan. Nah, kemudian bahaya yang kedua adalah kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi ya. Jadi ya, kabut asap ini adalah racun ya. Kalau racun ini masuk ke dalam tubuh kita, itu bisa terjadi alergi ya. Kita bisa mengalami alergi ya. Peradangan ya. Jadi peradangan ini adalah upaya tubuh kita itu melawan racun yang masuk dalam tubuh. Jadi
kita akan mengalami peradangan. Ya. Jadi kalau antibodi kita tidak cukup kuat, maka ya bisa saja kita mengalami infeksi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kabut asap ini dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Ya, jadi ya, kabut asap ini akan memperburuk penyakit yang berkaitan dengan pernapasan. Ya, kenapa? Karena kenapa? Karena kabut asap ini kalau kita hirup, apalagi yang punya penyakit asma itu akan memperparah penyakit asmanya, ya. Dan bahkan bisa terjadi kematian. Karena asap ini adalah racun, ya. Racun yang akan masuk ke dalam tubuh apabila kita hirup. Jadi ini sangat berbahaya bagi yang sudah punya penyakit yang berkaitan dengan sistem pernapasan. Ya. Seperti asma ini kan napas pendek. Ya. Ini kalau dia masuk di kabut asap, ya, dia menghirup asap, ya, itu bisa memperburuk penyakit asmanya. Ya. Jadi kalau terjadi kabut asap di lingkungannya, itu dia akan kesulitan dalam bernapas, ya, bisa memperburuk penyakitnya. Nah, kemudian yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru, ya, berkurang. Ya. Jadi kinerja paru-paru kita itu berkurang. Kemudian menyebabkan seseorang mudah lelah. Ya, kenapa kita mudah lelah? Karena kabut ini, anakku saudara sekalian, mengandung apa lagi namanya? Mengandung karbon monoksida, ya, karbon monoksida. Ya. Jadi kalau karbon monoksida ini masuk ke dalam paru-paru kita, maka kita akan mengalami kesulitan bernapas. Ya. Kemudian kabut asap juga ini mengandung nitrogen, ya. Jadi ini nitrogen ini kalau masuk di dalam darah kita, ya, dan apabila kandungannya banyak, anakku saudara sekalian, itu bisa menjadikan kita cepat lelah. Kenapa kita cepat lelah? Karena ya, aliran darah kita ya, akan tidak normal. Ya. Ya. Jadi kalau kandungan nitrogen ini banyak masuk di dalam darah kita, maka sirkulasi darah dalam tubuh kita itu akan kurang lancar. Ya. Sehingga itulah yang kemudian menyebabkan kita cepat lelah. Nah, kemudian yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Ya, jadi kabut asap ini sangat berbahaya bagi orang tua yang usianya sudah lanjut, ya, yang sudah kakek-kakek dan nenek-nenek, dan juga anak-anak. Ya. Kenapa? Karena orang tua yang sudah lanjut usia ini dan juga anak-anak ini memiliki ya, daya tahan tubuh yang rendah, ya, sehingga kalau terjadi kabut asap di lingkungannya ini ya, bisa sangat berbahaya bagi mereka. Ya, bisa saja akan terjadi kematian seperti itu. Ya, jadi ini kabut asap ini sangat berbahaya. Kemudian yang keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan, ya, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Ya, jadi kemampuan tubuh kita, antibodi kita ini akan menurun. Ya. Kalau sudah menurun, kita punya antibodi, ya, daya tahan tubuh kita menurun, maka kita akan dengan mudah terkena infeksi. Kemudian yang ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada, ya, sudah dijelaskan tadi juga di poin yang keberapa tadinya? Poin yang ketiga, ya, bahwa yang sudah punya penyakit paru-paru ini, ya, yang berkaitan dengan pernapasan, penyakit yang berkaitan dengan pernapasan ini akan memperburuk penyakitnya, ya, akan memperburuk penyakitnya. Kemudian yang kedelapan, kabut asap ini menyebabkan polusi pada air bersih, ya. Jadi apabila terjadi kabut asap, ya, itu air bersih, ya, airnya kita yang
yang kita tidak tutup rapat itu akan terkena polusi, ya, akan kotor, ya, karena ya abu-abunya itu berterbangan, ya kan, kemudian akan turun di gelasnya kita, ya, di tanaman sayurnya kita ini tertutupi oleh abu, kemudian buah-buahan dan makanan yang tidak ditutup. Jadi makanan kita yang tidak ditutup, apalagi rumah kita tidak kita tutup rapat, nah itu ya, abu-abunya akan masuk di dalam rumah kita dan mengotori, ya, airnya kita, air minumnya kita dan juga makanan kita. Nah, dan yang terakhir yang kesembilan, ya, kabut asap ini memperburuk kondisi lingkungan, ya, sehingga infeksi saluran pernafasan akut, ya, atau disingkat ISPA, ya, akan mudah terjadi. Ya, jadi ya, kalau ini berlangsung lama, kabut asapnya berlangsung lama, ini akan memperburuk keadaan kesehatan kita, ya, dan mungkin kita akan terkena infeksi saluran pernapasan, ya. Jadi akan banyak orang terkena infeksi saluran pernapasan jika kabut asapnya ini berlangsung lama. Nah, itu bahaya kabut asap bagi kesehatan kita, dan ya tentu ini sangat berbahaya, ya. Setelah kita membaca ini sangat berbahaya memang untuk kesehatan kita, maka kita perlu apa? Kita perlu berupaya untuk mencegah, ya, atau menjaga diri kita dari bahaya kabut asap ini, ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita melindungi diri, ya, dari kabut asap, ya, atau upaya kita dalam mengatasi kabut asap ini. Nah, yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Nah, ini kalau terjadi kabut asap di daerah kita itu jangan terlalu banyak main di luar, ya. Masuk dalam rumah, ya, kunci rapat rumahnya, ya, ventilasinya ditutup, ya, supaya asapnya tidak masuk di dalam rumah. Kemudian yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah, ya, pakai masker. Kemudian pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulutnya. Kemudian yang ketiga, minum air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Ya, harus banyak minum air putih, ya. Kenapa? Supaya kalau ada debu-debu halus, ya, partikel-partikel halus yang menempel di dalam tenggorokan kita itu akan masuk ke dalam pencernaan kita dan akan keluar, ya, daripada pembuangan kita. Nah, kemudian yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan pernapasan dan gangguan kesehatan lain, ya. Segera berobat ke dokter apabila terjadi gangguan dalam diri kita, ya, dalam kesehatan kita, ya. Maka kita akan segera berobat ke dokter, seperti itu. Kemudian yang kelima, segera lakukan operasi hidup bersih, ya, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat, ya, atau disingkat PHBS, seperti makan makanan bergizi, banyak minum air, kemudian banyak mengkonsumsi buah-buahan, dan jangan dekat-dekat dengan orang yang merokok, dan istirahat yang cukup, ya. Kemudian yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah, jadi rumahnya ditutup rapat, ya. Kemudian yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik, ya. Jadi ditutup makanannya, kemudian airnya juga ditutup dengan baik supaya abunya tidak masuk di dalam air atau makanan kita. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, yaitu buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi, ya. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Nah, itu untuk bagaimana cara kita melindungi diri dari kabut asap. Nah, sekarang tugas untuk anak saudara sekalian, ya, tugas ke-24 untuk tematik. Nah, di sini ada bacalah teks atau wacana halaman 92 sampai 94. Ya, jadi dibuka buku tematiknya, ya, di situ ada buku halaman 92 dan sampai 94, di situ ada teks bacaan, ya, terkait dengan kabut asap, ya, bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, ya. Jadi di sini Ustadz kasih tugas 5 nomor, ya, untuk tugas tematiknya. Yang pertama, apa penyebab kabut asap, ya.
Jadi sebelum menjawab ini, anakku saudara sekalian baca dulu itu ya teksnya ya. Teks bacaannya atau wacananya itu halaman 92 sampai 94. Kemudian contoh yang kedua, di mana indeks pencernaan udara yang sudah sangat tinggi atau udara yang sudah tidak sehat ya. Kemudian yang ketiga, siapa yang akan lebih rentan mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap. Keempat, mengapa kita harus minum air putih lebih banyak atau lebih sering. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana usaha pemerintah untuk mengatasi bencana kabut asap. Nah, itu anakku saudara sekalian untuk pertemuan tematik pada pertemuan ke-24 ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ustadz akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.